Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Dewi Pramesti dengan NIM 2221130 5I. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian status, syarat, dan rukun perkawinan dengan mata kuliah Hukum Perkawinan. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya yaitu status perkawinan. Status perkawinan ini ada 6. Dan untuk pengertiannya sendiri, status perkawinan itu adalah keadaan seseorang yang sudah menikah atau belum menikah, dan untuk jenisnya itu ada 5, seperti yang saya sebutkan di awal. Yang pertama itu ada belum kawin, yang kedua ada cerai hidup, yang ketiga ada cerai mati, yang keempat ada menikah, yang keenam janda atau duda, dan yang keenam adalah berpisah. Untuk selanjutnya yaitu syarat perkawinan. Di sini ada 3 hal mengenai syarat perkawinan. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang ini, jadi syarat perkawinan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tidak boleh berhubungan darah. Maksudnya tidak boleh berhubungan darah itu dalam garis lurus ke bawah maupun ke atas. Yang selanjutnya yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kemauannya kepada pegawai pencatat perkawinan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya. Pemberitahuan ini memuat nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai. Syarat selanjutnya yaitu pengumuman. Apabila semua syarat telah terpenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengumuman ini memuat nama, umur, agama, pekerjaan, terus hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Untuk syarat yang selanjutnya yaitu akta perkawinan. Perkawinan ini dilaksanakan setelah hari ke-10 dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatatan dan disertai oleh 2 orang saksi. Akta perkawinan dibuat rangkap 2, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan di panitera pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Untuk syarat selanjutnya yaitu syarat menurut Islam. Untuk syarat menurut Islam ini yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi antara calon suami dan calon istri itu harus beragama Islam. Yang kedua itu bukan mahram. Bukan mahram ini maksudnya kedua mempelai bukanlah mahram, artinya tidak terdapat unsur penghalang perkawinan. Misalnya, jika di masa kecil keduanya dibesarkan dan disusui oleh satu orang yang sama, maka keduanya dilarang untuk menikah. Untuk yang syarat selanjutnya yaitu adanya wali. Adanya wali calon bagi pengantin ini untuk pengantin perempuan. Wali dapat berupa ayah kandung wanita itu, atau jika tidak ada maka hak wali nikah dipegang oleh hakim atau pejabat negara yang memiliki wewenang untuk keperluan tersebut. Yang selanjutnya itu 2 orang saksi. Pernikahan harus dihadiri oleh 2 orang saksi yang adil. 2 orang saksi ini harus menyaksikan peristiwa akad nikah secara langsung atau hadir. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad nikah dan abadinya akad. Ijab dan qabul harus diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dan 2 orang saksi. Yang ketiga yaitu persyaratan lainnya. Jadi tadi sudah disebutkan menurut undang-undang, kemudian menurut Islam, dan yang terakhir ini persyaratan lainnya. Yaitu yang pertama mengenai batas usia perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah genap berusia 19 tahun. Jika kedua mempelai belum genap mencapai 19, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. Akan tetapi ada kebijakan baru bahwa batas umur untuk seorang wanita itu 21 tahun dan batas untuk seorang laki-laki itu 25 tahun. Yang selanjutnya, persyaratan selanjutnya itu tidak terpaksa. Kedua belah pihak tidak terpaksa dalam menjalankan ijab qabul akad nikah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rukun perkawinan. Rukun perkawinan ini ada 4. Yang pertama itu adanya calon suami dan calon istri. Yang kedua adanya wali dari pihak perempuan. Yang ketiga adanya 2 orang saksi dan terakhir adanya ijab dan qabul.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.